Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Ardika, biasa dipanggil Koko. Aku dari Prodi D4 Manajemen Keuangan Negara. Dalam video kali ini, aku bakal ngebahas soal UAS nomor 3 mengenai chapter 16, yaitu tentang dividend policy, kebijakan dividen ya. Nah, kita lihat langsung saja ke soalnya. Itu ada bagian A dan bagian B. Di bagian A, intinya sih sama aja ya. Di bagian A maupun B, yang ditanya itu nilai ekuitas Beta Corp. Cuman situasinya aja yang sedikit beda, angkanya ada beberapa yang diubah gitu ya. Nah, untuk rumus di chapter 16 ini tuh gak banyak. Intinya itu cuma ada satu, teman-teman. Yang ini nih. Yang 16 strip 1. Rumusnya tuh ini kalau di chapter 16. Oke. Nah, ini sudah ada tabel Excel yang udah ada formulanya. Ini tuh sudah disesuaikan dengan rumus yang ini tadi. Oke. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Maka dari itu, simak yuk. Oke. Jadi kalau misalnya seperti biasa ya, warna kuning itu yang perlu kita isi, teman-teman. Oke, misalnya yang warna kuning ini kita hapus deh. Nah, kan jadi kosong nih, gini nih. Kita tinggal baca aja dari soal gitu ya. Ada dua alternatif kan, ini alternatif 1 untuk yang soal bagian A dan alternatif B itu untuk ya bagian B-nya. Alternatif 2 untuk bagian B maksudnya gitu. Oke, kita ke alternatif yang pertama dulu. Kita di sini perlu tahu dividen tahun ke-0. Yaitu kita lihat dari soal. Nah, di sini. Berapa perkiraan nilai ekuitas Beta Corp jika hari ini membayar dividen tunai 135 miliar? Oke, yang 130 miliarnya ini dividen tahun ke-0 yang hari ini nanya. 135 miliar. Oke. Kemudian dividen tahun pertamanya itu berapa? Oh, ternyata perusahaan itu berencana membayar dividen 500 miliar pada akhir tahun. Oke, berarti itu dividen satunya sebanyak 500 miliar. Nah, cost equity-nya berapa? Nah, ini nih. Pemegang saham perusahaan membutuhkan tingkat pengembalian 8% untuk berinvestasi di perusahaan tersebut yang dibiayai oleh semua ekuitasnya. Oke, kita masukkan 8%. Ketemulah hasil. Oh, maaf, ini 500 miliar ya harusnya, bukan 500 juta. Nah, setelah kita masukkan semua unsur-unsur yang diperlukan dalam warna kuning ini gitu ya, terdapat hasil bahwa value of equity atau nilai ekuitas dari perusahaan Beta Corp itu sebesar 597 miliar 962 juta sekian. Itu untuk yang bagian A. Kita lihat lagi nih, teman-teman. Yang bagian B atau alternatif keduanya itu apa aja ada ininya? Apa keterangannya gitu. Nah, di sini keterangannya bahwa si perusahaan ini tuh memutuskan dewan direksinya untuk bayar dividen 300 miliar. Berarti dividen tahun ke-0-nya 300 miliar. Kalau tadi 135 miliar kan. Nah, itu bedanya. 300 miliar. Oke. Nah, cost of equity-nya berapa? Masih sama ya, 8%. Karena nggak ada keterangan yang berubah gitu. Jadi ya udah isi 8% aja.
Nah, inilah hasilnya. Oh iya, ini tuh yang di warna ini itu kan nggak ada ya, yang di alternatif B atau soal bagian B itu nggak ada tentang dividen tahun 1 gitu ya. Rencana si direksi ini tuh nggak ada gitu untuk dividen satunya. Nah, ini rumusnya ini sudah ada formulanya, disesuaikan dengan rumus yang ini, yang tadi 16.1. Jadi kita tinggal ngisi yang kuningnya aja. Enak kan teman-teman ya? Itulah. Jadi kita simple saja ngitungnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa jika hasil value of equity-nya ini sudah sama gitu ya dari kedua alternatif tersebut, maka jawaban kita tuh udah benar gitu ya. Jadi intinya si soal ini tuh pengen ngecek, compare, ngebandingin aja gitu antara yang A sama B gitulah. Jadi ini hasilnya sama aja maupun itu A dan B. Oke. Sekian dari pembahasan soal UAS nomor 3. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.